A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada kisah lucu, cerita lucu, atau ceramah yang sangat-sangat mengocok perut yang datang dari Pak Novel Alaidrus. Di mana Pak Novel ini memberikan ceramah kepada jemaahnya kalau dia mau duel dengan singa katanya. Dan mau dikarciskan. Entah itu hanya terjadi di dunia khayalan dia atau bagaimana itu ceramah. Mending daripada itu kita simak seperti apa ceramahnya. Ya coba misalkan ini terjadi di negara kita. Ya ada orang, bukan penguasa ya, ada orang buat duel Habib Novel lawan singa. Penontonnya banyak enggak kira-kira? Misalkan ada orang di Indonesia terus ingin mengadakan duel antara Habib Novel dengan singa. Saya pengen ini. Ayo Pak Novel, kita ke Taman Safari. Ya, pembuktian di dalam darah dagingnya ada darah Nabi begitu ya. Dan tidak akan dimakan singa atau digigit ular dan lain sebagainya. Boleh Pak Novel, nanti kita buat kesepakatan ke Taman Safari, ada singa di situ, atau ke Ragunan yang deket. Ragunan ada singa, tinggal masuk tuh ke kandang singa. Kira-kira bagaimana akhirnya? Ya kalau mau, kita karciskan nanti. Ya duel di alun-alun gitu, pungut karcis gitu. Penontonnya kira-kira banyak enggak ya? Banyak. Pasti banyak, Pak. Banyak pasti yang ingin melihat Anda duel dengan singa. Pak Novel ini ya, yang punya karomah keturunan Nabi, di dalam darahnya ada darah Nabi dan tidak akan disentuh oleh binatang buas. Boleh ini, Pak. Sekalian pembuktian kalau Bapak Novel ini benar-benar keturunan Nabi. Benar-benar bahwa di dalam darahnya ada darah Nabi yang tidak akan terjamah, tidak akan pernah digigit oleh binatang buas. Ya, kalau perlu Habib Toha itu yang kemarin berselingkuh dengan salah satu perempuan, itu yang sudah zina 7 kali dalam sebulan, boleh tuh diajak buat menunjukkan kesucian darahnya. Atau siapa tuh Habib-Habib nih yang pernah saya bahas ketika mereka melakukan kebejatannya, mereka melakukan pencabulan, bahkan yang mengatakan merampok lebih afdal daripada mengemis. Boleh itu Habib-Habib ini yang paling mulia, suci darahnya, dites duel sama singa. Pasti banyak yang nonton. Bener, meskipun dikarciskan 100.000 per orang, pasti ada yang nonton. Monggo, kapan kita tentukan tanggalnya? Ya kalian yang punya akses kepada Pak Novel Alaidrus, monggo kita ajukan pembuktian kalau memang di dalam diri mereka ada darah Nabi yang dimana binatang buas pun tidak akan melukai mereka. Ada ceramahnya, ada statement seperti ini. Tinggal pembuktian. Kalau tidak berarti kalian takut dan meragukan kesucian darah Nabi yang ada di dalam tubuh kalian. Nah, begitu saja kok repot. Banyak ya, penasaran enggak? Penasaran ya, kira-kira di kemah-kemah enggak gitu ya? Yeah. Tergantung tanya, itu kira-kira singanya NU bukan? Kalau singanya NU aman. Uloh. Ini singa yang dimaksud singa apa? Singa jadi-jadian kah? Atau singa-singaan? Ya, singa memang ada yang ikut organisasi Muhammadiyah gitu ya, atau NU. Kalau singanya dari Muhammadiyah gimana? Ini dimakan juga nanti NTB. Kalau singanya dari NU artinya aman. Ya, singa apa yang dimaksud di sini, Beb? Kalau singanya NU aman. Kalau singanya ada NU ya wallahu a'lam. Allah, berarti singanya ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, atau ada yang bagaimana? Jadi singa juga ikut ormas menurut versi Pak Novel. NU bukan, NU pasti dia cinta sama Habibnya itu. Oh. Paling apa jadi duduk bareng jilat-jilatan. Walau jilat-jilat. Jadi sang Habib sama singa jilat-jilatan, saling menjilat begitu ya. Allah. Ya Allah. Jadi lucu ya, saya mereaction ini jadi lucu. Singa sama Habib Novel, ini jilat-jilatan, saling menjilat begitu. Allah. Dungu gak dungu kita yang percaya seperti ini. Kalau saya bilang kalian dungu, jangan sakit hati. Kalau kalian sakit hati, monggo kita adakan pembuktian Pak Novel Alaidrus bertemu singa di satu kandang. Ya karciskan, kira-kira bagaimana nasib akhir Pak Novel nanti di kandang singa. Mau gak begitu? Ya? Ya Allah. Jadi Pak Novel di sini memberikan ceramah, pidato bahwa dirinya itu mulia,
tidak akan dimakan oleh binatang buas atau tidak akan disakiti binatang buas. Singa, terus di video ini Pak Novel juga bilang dibuat lapar, singanya dibuat lapar, tidak dikasih makan selama 7 hari, artinya singa kelaparan dan si manusia dikasih makan, teman-teman. Artinya apa? Singa kelaparan ketemu manusia dan tidak makan, teman-teman, hanya jilat-jilatan. Jadi gak mau singanya kepada daging, dikasih wortel nanti singanya makan. Karena karomah. Jadi dengan karomah, si hewan ini, si singa ini berhenti makan daging, teman-teman. Jadi gak makan dagingnya habaib. Allah. Coba kalian yang merasa geli dengan statement ini, kira-kira setuju gak kalau diadakan pertandingan antara Habib Novel dengan singa? Nanti kita karciskan ya, untuk melihat apakah benar-benar darah habaib ini atau Habib Novel ini tidak akan dimakan oleh singa. Tapi dites dulu, singanya dari NU atau dari Muhammadiyah. Kalau dari Muhammadiyah, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dari NU, insya Allah tidak akan dimakan. Ya, begitu. Gak perlu dalil untuk bahas ini, teman-teman. Cukup dengan akal sehat beres kok. Akhir-akhir ini banyak orang yang mengaku nasabnya bersambung kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Namun, perilaku yang mereka tunjukkan sehari-hari sama sekali jauh dari perilaku mulia sang Nabi. Akhirnya, orang-orang pun mempertanyakan, apakah benar nasab mereka tersambung kepada Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan ini tidak mampu mereka jawab. Bahkan banyak orang menantang mereka membuktikan dengan tes DNA. Tapi ternyata mereka tidak berani melakukannya. Kejadian seperti ini pernah terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, tepatnya ketika Khalifah Al-Mutawakil menjabat sebagai kepala negara. Saat itu, terdapat seorang wanita bernama Zainab yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Ia menyebut dirinya adalah putri dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Orang-orang pun mempertanyakan, bagaimana mungkin ia masih hidup ketika itu, padahal rentang masa antara zaman Nubuwah dan zaman Daulah Abbasiyah berkisar sekitar 2 abad lamanya, yang artinya, ia telah hidup selama 200 tahun. Meskipun pengakuannya ini tidak masuk akal, di tengah masyarakat Zainab menjadi orang yang terpandang dan memiliki pengaruh. Bahkan ia memiliki banyak pengikut. Tak hanya itu, ia juga mampu mengeksploitasi harta para pengikutnya. Maka Khalifah Al-Mutawakil pun mengeluarkan perintah untuk mengundangnya ke istana. Kamu ini seorang gadis dan Rasulullah telah wafat ratusan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Khalifah mencecar Zainab. Kemudian Zainab berkata, sesungguhnya Rasulullah mengusap kepalaku dan berdoa kepada Allah untuk mengembalikan masa mudaku setiap 40 tahun sekali. Belum yakin dengan jawaban tidak logis ini, Khalifah Al-Mutawakil mengumpulkan masyaikh, para tetua, keturunan Ali bin Abi Thalib, putra-putra Al-Abbas, segenap warga Quraisy, dan memberitahu mereka perkara Zainab yang sangat kontroversial ini. Dan kemudian mereka pun menyebutkan sebuah riwayat bahwa Zainab telah wafat. Apa yang kamu katakan untuk menjawab pernyataan mereka? Khalifah kembali bertanya penuh selidik kepada Zainab. Zainab menjawab, itu riwayat palsu dan keji, karena sesungguhnya, privasiku terjaga dari pengetahuan orang-orang. Bahkan mereka tidak tahu tentang kehidupan dan kematianku. Zainab mematahkan tuduhan itu dengan penuh percaya diri. Kemudian Khalifah bertanya kepada jamaah yang dia kumpulkan. Adakah kalian memiliki bukti yang dapat mengungkap tipu daya wanita ini selain riwayat yang kalian sampaikan? Sayangnya mereka menjawab, tidak. Namun beberapa saat kemudian, sebagian mereka menawarkan satu solusi untuk memecahkan masalah ini dengan mendatangkan Ali bin Muhammad bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang mempunyai lakop atau nama panggilan Al-Hadi. Setelah disampaikan kepadanya apa yang sedang terjadi, Al-Hadi pun menegaskan bahwa Zainab putri Ali bin Abi Thalib sudah lama meninggal dengan menyebutkan tahun, bulan, dan hari kematiannya. Tetapi bukan jawaban seperti ini yang diinginkan sang khalifah. Beliau bahkan berjanji tidak akan melepaskan Zainab sebelum membungkamnya dengan hujjah yang kuat. Tiba-tiba, Ali Al-Hadi bersuara lantang dan mengajukan sebuah tantangan untuk mengungkap tipu daya Zainab yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah itu. Jika benar dia adalah anak Fatimah, sesungguhnya jasad keturunan Fatimah tidak akan dimangsa oleh hewan-hewan buas, maka datangkanlah hewan buas kepadanya dan lemparkan ia di tengah kerumunan hewan buas itu. Tidak! Teriak Zainab yang raut wajahnya tiba-tiba berubah ketakutan. Ini hanyalah cara agar dia bisa membunuhku. Kenapa tidak kamu saja yang melakukannya? Demikianlah Zainab berusaha membela diri. Dengan tenang, Ali Al-Hadi berkata, ya, aku berani membuktikannya. Dan beberapa saat kemudian, ia dimasukkan ke dalam sebuah kandang singa. Perlahan-lahan, 6 ekor singa yang ada di dalam kandang itu mendekati Ali satu persatu. Dengan lembut, tangan Ali membelai kepala singa-singa yang mendekatinya. Binatang-binatang buas itu pun menjadi jinak dan penurut di hadapan Ali Al-Hadi. Semua orang takjub. Begitu Ali Al-Hadi keluar dari kandang dengan selamat, Zainab pun hanya terdiam 1000 bahasa. Dan, akhirnya, ia mengakui kebohongannya selama ini yang selalu mengaku-ngaku keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Sejak saat itulah ia dijuluki Zainab Al-Kadzabah. Referensi cerita ini adalah Al-Mafahir karya An-Naisaburi, Lisan Al-Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Muruj Az-Zahab karya Al-Masudi.